Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mencukupi kami. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau ijabah doanya ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Doa yang maha menatap, catatkan siapapun yang Engkau hadirkan ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ijabah doanya. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu, yang Engkau berikan nikmatnya akhlakul karimah, yang Engkau beri karunia qalbun salim, yang Engkau indahkan hidup ini dengan berjuang sepanjang hayat di jalan-Mu. Doa ya Allah, jadikan kami menjadi hafizah Quran-Mu, menjadi orang yang istiqomah berjuang di jalan-Mu sampai akhir hayat husnul khotimah. Doa ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Karim. Kabulkan siapapun yang Kau saksikan munajat ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan ya Allah, amin. Hadirin doa Allah pasti mendengarkan. Doa ya Allah, sekiranya yang kembali dari tanah suci-Mu Engkau ijabah doanya. Hamba mohon kabulkan ya Allah, siapapun yang memohon ini. Doalah hadirin, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Allah maha memperhatikan, maha mendengar, maha mengerti. Allah kuasa membulak-balik takdir apapun. Amin. Ya Allah, kabulkan ya Mujib, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbus Samawati wal Ardh, wa Rabbul Arsyil Karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari siap-siap kajian Al-Hikam. Silakan maju para santri. Mana ini sedikit santri karya? Yang di bawah boleh naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian Al-Hikam nomor 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah ridho menjadikan engkau ahli taat atau ahli ibadah. Taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu sebagai karunia yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia dunia akhirat. Semua hidayah dari Allah. Hidayah yang paling dasar adalah ketika kita diciptakan jadi orang, langsung diberi hidayah, insting bagaimana kita bisa mencari rezeki lewat ibu kita. Lahir langsung diberi hidayah nangis. Kita tidak pernah ada yang mengajari nangis, tapi kita bisa menginformasikan lapar, haus, sakit dengan tangisan. Tidak ada yang mengajari. Hidayah Allah. Sesudah itu hidayah yang kedua adalah Allah sudah mengaktifkan indera kita. Kita mulai bisa melihat, mendengar dulu baru melihat. Ini di sini banyak ilmu petunjuk Allah lewat indera ini. Tapi hewan pun begitu. Hidayah yang lebih tinggi itu adalah akal. Kita diberikan akal, hewan tidak. Ada beberapa hewan yang dianggap bisa berpikir, tapi pasti jauh di bawah kita. Tapi banyak orang jahat juga punya akal. Hidayah yang keempat adalah hidayah Islam. Kita dikenalkan dengan Islam, mahal bisa syahadat. Tapi ada hidayah yang tertinggi adalah hidayah ma'rifatullah. Kenal, yakin kepada Allah. Kalau orang sudah kenal kepada Allah pasti dua buahnya. Satu taat, dua pasrah. Patuh dan pasrah. Ini pasangan orang yang makin yakin pasti makin patuh, pasti makin pasrah. Orang kalau kurang yakin ke Allah, kurang patuh dan kurang pasrah. Jadi orang bisa pasrah ke Allah itu ikhtiar tingkat tinggi. Seseorang baru bisa memasrahkan sesuatu kepada yang diyakini bisa mengurus apa yang dia pasrahkan. Benar? Kita tidak akan memasrahkan urusan kita kepada yang kita ragu akan kemampuannya. Makanya orang pasrah ke Allah itu tidak semua orang bisa. Itu tergantung tingkat keyakinan. Semakin yakin Allah Maha tahu urusannya, semakin yakin Allah tahu yang terbaik baginya, semakin yakin Allah tidak akan mengecewakan yang memasrahkan kepadanya, semakin yakin Allah akan memberikan yang terbaik menurut ilmu Allah, makin pasrah. Tapi orang yang tidak yakin ke Allah, pasti andalannya adalah selain Allah. Ikhtiar, dirinya sendiri, relasi, dan itu tidak membahagiakan. Jadi saudaraku sekalian, cukuplah balasan dari Allah. Kalau kita patuh ke Allah, balasan dari Allah dikasih yakin yang berbuah patuh dan pasrah, itu sudah pol. Perkara dikasih uang, dikasih popularitas, dikasih gelar, itu bukan perkara yang hebat. Perkara dikasih banyak ilmu juga belum perkara hebat. Karena kefakihan, yufaqihu fiddin, kefakihan terhadap agama itu adalah ketakutan kepada Allah, rasa takut. Rasa takutlah yang akan berbuat patuh dan pasrah.
Apa bedanya takut ke makhluk dengan takut ke Allah? Kalau takut ke makhluk, kita menjauh. Kalau takut ke Allah, kita mendekat. Masya Allah. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kita sering mau beramal. Seperti sholat tadi. Sholat tadi kan ada dua. Ada sholat yang sah, ada sholat yang diterima. Sholatnya sah, rukunnya dipenuhi, tapi belum tentu diterima. Haji juga ada yang sah hajinya, tapi belum tentu diterima. Haji mabrur itu selain sah diterima. Nah yang paling penting, sah belum tentu diterima, tapi kalau diterima pasti sah. Nah orang banyak yang beramal tuh hanya berpikir pada amalnya. Padahal yang terpenting dari amal itu adalah Allah menerima amal kita. Jadi seperti sholat asar barusan, yang penting bukan sholatnya, tapi bagaimana kita sholat Allah menerima sholat kita. Seperti santri tahfiz, yang penting tuh bukan hafal Qur'annya, tapi bagaimana menghafal Qur'an diridhoi Allah. Mungkin ada yang baru 1 juz sudah diridhoi, mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang baru belajar tahsin dari awal, tapi Allah sudah ridho. Oleh karena itulah jangan terpaku kepada amal, terpaku kepada Allah ridho atau tidak. Nah, balasan dari Allah apa kepada yang diridhoi? Biasanya kalau Allah suka kepada satu amal hambanya, si hamba itu diberikan nikmatnya dalam amal itu. Seperti sholat khusyuk, nih Allah suka, nih hamba ini diberikan nikmatnya sholat. Doa, ciri doa yang mau diijabah oleh Allah adalah si hamba itu diberikan nikmat pada waktu doa itu. Nikmat, yakin. Tahajud yang disukai Allah, itu hamba tuh lebih puas. Tahajud itu hanya dilihat Allah, hanya dengan Allah. Mungkin ada yang ikut tapi tidak pusing. Sedekah, ada orang yang sedekah tuh berpikir keras bagaimana sedekah dengan penilaian orang. Tapi ada orang yang bersedekah berpikir keras nih, bagaimana supaya sedekah saya ini diterima Allah. Nah inilah sebetulnya, nanti akan ada rasanya, pasti beda. Pasti beda. Orang yang sibuk dengan penilaian makhluk dengan orang yang sibuk dengan penilaian Allah pasti banyak rahasia. Ada amal yang dilihat oleh orang lain, tapi amal yang rahasianya itu lebih lezat. Kalau kita masih sibuk dengan amal yang senang dilihat orang, jauh dari Allah. Kita masih menuhankan penilaian makhluk. Begitu. Cukup? Ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Kalau dicium begini, bau-baunya bau ada santri baru ini ya. Boleh acungkan tangan? Santri baru? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Coba acungkan tangan santri baru. Nih, belum diajarin ngacung kah? Bapak santri baru? Ini yang depan Kang Acung Pak. Iya maaf ya, terima kasih. Ada berapa masa kemasan bapak-bapak? 4, 8. Ibu-ibu? 28. Selalu 28. Ya. Kenapa 28? Karena yang diterimanya 28 ya. Santri hijau muda Daurah Qalbiyah 25 orang berarti ya. Benar? Bagaimana saya tahu 25? Tadi ada laporannya. Begitulah yang sederhana ya. Demikian. Fokuslah ingin diterima amal ya. Yang lain-lain itu tidak penting. Orang suka, orang tidak suka itu tidak penting. Karena Rasulullah juga tetap ada yang suka dan ada yang tidak suka. Benar? Ini seperti saya ceramah ini, tolong digarisbawahi.
Ceramah yang paling penting dari ceramah saya adalah diterima nih oleh Allah ceramah ini. Karena diterima oleh saudara, Allah nggak suka saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Allah ridho, Allah tahu isi hati, Allah tahu apa yang diucapkan, Allah tahu apa yang dipikirkan, mudah-mudahan nggak ada niat yang lain, Allah suka. Nggak berat buat hati ini. Terserah Allah dimasukkan ke hati setiap orang. Karena Allah yang kuasa menyimpan ilmu, yang kuasa memahamkan, yang kuasa membulak-balik hati. Jadi tidak usah berat. Mau yang hadir 1 orang, mau yang hadir 100, 1000, 2000, sama saja. Yang menilai siapa? Allah. Diundang oleh Istana Negara, diundang oleh Astana Anyar. Saudara tahu Astana Anyar? Kuburan ya. Mau Istiqlal ataupun pembangunan musola Al-Ikhlas di Gang Cikemeh, itu harus sama tuh. Kalau kita bangga dengan wah saya diundang di Istiqlal, diundang di musola, nah, berarti ada tuh selain Allah yang dia cari, benar? Kemarin kami diundang di Mabes, terus diundang oleh Hansip RT 1, berat tertekan, berarti dia masih melihat tuh ada sesuatu di balik pangkat. Padahal kalau pencari ridho Allah sama. Walau alam, saya membaca sebuah kisah, ada seorang ulama, orang salih, disuruh menikah oleh ayahnya, ibunya enggak mau. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat suka kepada orang, tolong nikahi saya, tolong nikahi saya. Lalu datang juga orang tuanya, tolong nikahi anak saya. Akhirnya dia menikah. Saya hanya menceritakan dari kisah ini ya. Wanita ini matanya juling, sebagian tubuhnya lumpuh, dan perangainya juga ya begitu, tidak begitu indah. Dan pecemburu luar biasa. 15 tahun sesudah menikah, istrinya ini meninggal. Apa yang dikatakan, semoga Allah menerima pahala saya. 15 tahun menahan diri dengan istri yang sangat pecemburu, dengan satu-satunya harapan Allah ridho kepadanya. Pahala tiap hari dicurigai, dicemburui. Karena ngarep-ngarep pahala dari Allah tuh membuat orang bisa berlipat kesabarannya. Sampai dia mengalahkan egonya. Ya kalau kita belum sanggup ke tingkat itu, minimal dalam amal yang standar saja kita cari ridho Allah, betul? Jangan sampai ngaji hanya cari ridho mudaris atau mudarisa. Jangan sampai datang hanya cari penilaian makhluk. Beres-beres rumah, asrama hanya ingin penilaian. Rugi. Mau apa sih cari penilaian makhluk? Puji dan caci makhluk tuh nggak ada apa-apanya, cuman getaran udara saja. Tapi ridho Allah tuh mutlak, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin, perbanyaklah tafakur, Allah ridho atau tidak. Ada pertanyaan silakan. Rasa-rasanya ada tamu ya ini ya. Dari mana Ibu? Dari Makassar? Jauh, ngetesnya begini, apa kareba? Itu pasti Makassar ya. Kan? Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa penyebab futur dan bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Futur, naik turun iman itu memang dunia kita, dunia manusia. Sudah berulang diungkapkan. Jadi begini yang bagus itu. Naik 3, turun setengah, segera sadar. Naik lagi 4, turun 1, sadar. Jadi turun naiknya itu dalam rangka naik. Karena yang terus-terusan mantang itu malaikat. Yang jelek itu naik 2, turun 6. Naik 1, turun 7. Ini bahaya su'ul khotimah. Penyebab futur yang paling jelas itu adalah menganggap remeh maksiat kecil. Karena maksiat kecil lama-lama jadi besar. Tidak ada maksiat kecil kalau terus-menerus dilakukan. Karena dia sudah meremehkan Allah. Hati-hati tuh dari mulai ngejaga pandangan. Orang yang banyak bicara cenderung futur. Yang suka ngobrol, yang suka banyak komentar, cenderung hatinya jadi keras. Ini kepada para santri semua. Tidak ada contoh sebaik-baik contoh selain contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang yang bicaranya sangat terbatas. Falyaqul khairan aw liyasmut. Coba kita tekadkan ya. Sehari kita hitung perkataan kita. Seminimal mungkin kita bicara, lalu kalau mau bicara pikir lebih banyak. Perlukah saya bicara? Manfaatkah? Yakinkah perkataan ini membuat Allah ridho? Kalau belum ketemu jawaban itu, diam. Itu rumusnya. Tahan. Nanti kalau sudah terlatih kita menahan perkataan kita, setiap akan bicara, hati kita sudah langsung berperan banyak. Jangan bicara. Nah itu akan menahan diri kefuturan. Termasuk nanti kalau kita mendengar orang ngobrol, hati itu akan berpikir heran. Kenapa kok segala diomongkan? Kenapa yang begini dibunyikan? Makin peka, makin bisa alert, makin bisa menahan dari kefuturan. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga pendengaran dari yang kira-kira mengotori hati. Jaga pikiran, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Jaga sikap, jaga jangan sampai ikhtilat. Nanti akan terjaga tuh. Allah melihat siapa di antara hambanya yang berusaha menjaga diri. Tapi kalau kita tidak menjaga diri, nanti ciri khasnya adalah nikmat ibadahnya berkurang. Pelan-pelan tuh berkurang. Tahajud dari yang jam 2 turun jam 3, turun jam 4, turun nanti pas witirnya aja. Biasa witir 3, nanti gesit 1. Turun nanti jadi pas azan ke masjidnya. Nanti pas qomat, lama-lama tidak ada zikir, terus hilang. Yang biasa 1 hari 1 juz membaca, turun setengah juz. 1 lembar, 1 halaman, tidak. Yang saum Daud, turun. Nah itu sudah makin jauh dari Allah. Dan capek. Hati itu akan capek. Termasuk jatuh cinta bisa futur tuh. Karena akan merebut posisi Allah di hati kita. Berbahagialah santri yang tidak jatuh cinta. Ada yang menyebut hore, lihat kiri kanan, ternyata saya santri masa keemasan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya. Semua santri karya menggunakan badge itu ya? Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini tentang keyakinan dan hari ini saya telah membuktikannya gitu. Dari malam saya itu diberi istilahnya kegalauan lah istilahnya. Tapi galau itu gembira, ingin ada rezeki yang besar yang akan menghampiri saya. Nah, caranya yang saya pikirkan, bagaimana saya bisa menyebut rezeki yang sebesar itu. Dan dalam pandangan saya,
yang Allah berikan di depan mata itu, umroh tuh ada di depan mata, entah lewat siapa yang akan memberangkatkan saya, tapi saya yakin gitu ini Allah yang menggerakkan hati saya. Dan terus yang kedua itu ada barang yang saya inginkan, contohnya laptop, ya itu emang saya butuh karena saya ingin kuliah gitu. Dan buktinya tadi jam 2 saya nggak menawarkan diri untuk membeli laptop itu, tapi kok kenapa ada yang ke saya yang nawarin, mau beli laptop ini nggak, saya buat biaya nikah katanya. Ya saya terus tersentuh hati saya karena dulu pas saya nikah sangat berat sekali ujian yang saya Sebelum nikah tuh ujiannya berat. Sudah sekarang nikahnya? Alhamdulillah sudah. Berarti sudah lewat ujiannya. Iya, ya. maksudnya Berat itu sebelumnya atau sesudahnya? Sesudah dan ya yang sedang dijalani juga. Iya, bagus. Terus laptop udah kebeli belum? Udah ada di saya. Tinggal tapi, dibayar gitu. Ya belum tahu, tapi adalah rezekinya untuk membayar itu. Jadi sekarang gimana? Ya. Betapa Allah tuh tahu isi hati kita gitu. Benar sekali. Gini, siapapun yang mengenal Allah dengan baik, itu kejutan-kejutan itu akan selalu ada. Tidak ada kebetulan. Ini seperti di masjid. Kebetulan saya ketemu. Enggak kebetulan. Saya tuh mimpi. Allah yang ngasih mimpi. Sekarang ketemu di lift. Aneh ya? Enggak ada yang aneh. Allah yang ngatur. Apa sih yang keluar dari pengaturan Allah? Ada yang nanya, ya Allah, apakah jodoh saya yang ini atau bukan? Tiba-tiba ada tamu ya. Ternyata mau dagang comro. Yang ini bukan itu mah. Comro tahu-tahu cerita misal. Oh, ternyata ada petunjuk. Tidak ada pertemuan kebetulan. Tidak ada SMS masuk, telepon masuk yang terjadi tanpa izin Allah. Tinggal dibawa kemana? Ini teh jadi maksiat atau jadi taat, gitu. Pertemuan dengan orang juga, aduh, saya tuh naksir dia, kok ketemu, lihat jadi maksiat, jadi taat sesudah itu. Berarti pertemuan itu ujian dari Allah kalau jadi dosa. Mending nggak usah ketemu. Nah ini laptop. Kepikir, ya Allah tahu kan ada yang mikirin laptop, ya lihat piring juga laptop bukan laptop. Lihat istri juga maaf seperti laptop nih. Lalu sekarang didatangkan, tapi Allah belum ngasih uangnya gitu. Belum. Tenang aja, Allah juga tahu ada yang nggak punya uang ya. Saya lagi mikir barusan saya yang bayarin, jangan saya yang bayarin gitu. Berapaan sih deh? Ustaz Roni kelihatannya ada tabungan ini. Tapi benar hati saya lagi mikir barusan, bayarin jangan. Kalau bangsa segitu malah ya, bisa 100 ribuan enggak? Ada rezekinya insya Allah ya. Syaratnya tahu, jangan berharap dari makhluk. Pokoknya diajarin oleh guru saya sesuai dengan yang dituntunkan Al-Quran. Jangan pernah berharap dari makhluk. Walaupun terlintas di hati tetap saja harap ya. Apalagi diakalin. Kalau kita perlu uang bicara, tapi hati Allah yang nentukan gitu. Selamat ya megang laptop orang lain. Segalanya ada waktunya deh. Terima kasih. Sudah begitu? Alhamdulillah. Terakhir. Ini seragam apa ini? Maaf. Alhamdulillah. Salah seorang yang paling harus kita hormati adalah cleaning service, karena tempat ini dihormati karena bersih syariatnya petugas kebersihan. Kalau bersih penting, petugas kebersihan juga orang penting. Kalau saudara hanya menghormati ketua yayasan, padahal cleaning service bagian yang penting. Terima kasih, Kang. Yang ini ditanyakan tentang jangan berharap dari makhluk. Gini, saya meminjamkan uang kepada seseorang.
ketika meminjamnya janjinya manis-manis. Maksudnya manis-manis teh apa? Permen atau apa? Ya akan membayar sekian minggu, nanti pokoknya dibayar. Saya juga itu kan uangnya bukan uang tiis gitu ya. Ini bahasanya ya dalam, udah manis tiis ya. Saya kasih gitu pinjem dengan perjanjian, pas ditagih janji 2 minggu sudah berbulan-bulan nggak ada kejelasan. Mau tidak berharap juga, itu kan uang saya gitu, bukan uang Allah gitu, titipan ke saya. Jadi belum bayar-bayar, gimana supaya hati saya supaya pasrah gitu. Jadi karena mau dipasrahkan juga, aduh ingat itu ya istilahnya nabung lah, bukan ngarawan cicis gitu. Saya juga berusaha gitu Pak, supaya hati pasrah gitu, gimana? Tagih. Sudah sering, sudah bosan, malah jangan lagi wae, saya stres, justru saya yang stres yang meminjamkan. Oh jadi kata yang ditagih itu mana tong nagih wae, saya jadi stres gitu. Ya udah nggak usah ditagih atuh. Jadi saya yang stres. Mau bahagia? Ya mau bahagia. Mau bahagia? Halalkan. Gaji 2 bulan. Gaji 2 bulan, saya yang nyicil. Halalkan. Oh, sok ikrarkan halal. Berani? Jadi SMS saya halalkan gitu. Ya. Saya yang nanggung hutangnya. Salah. Pak, ya. Ya sekarang saya akan SMS. Ya. Sudahlah, dia juga mau bayar, cuman gak ada uangnya. Ya terima kasih ya. Lebih bahagia sekarang? Bahagia karena ada yang menjamin Allah. Tidak usah ditiru tiap yang punya hutang nanya begini hadirin. Ini mumpung pulang umroh aja. Saya kira sudah cukup ya hadirin. Jadi lebih tegang kepada sayanya hadirin. Udah laptop, hutang lagi ya. Terima kasih ya. Sepertinya berat gitu untuk menghalalkan. Kalau memang dia nggak sanggup bayar dan memang nggak ada jalan untuk bayar syariatnya, dan dia akan bahagia kalau kita halalkan. Halalkan aja. Demi Allah, Allah pasti tahu. Allah juga tahu beratnya hati kita, benar? Dan dipikirin juga nggak kebayar, betul? Gimana? Jadi resmi dihalalkan ini? Resmi. Ya, yakin? Tapi istri gimana? Istri siapa? Istri saya baik-baik aja. Ya kalau saya yang menghalalkan, ya kumaha udah ditagih belum? Sudah dihalalkan, nanti saya kasus dengan keluarga apa? Suruh AA gitu. Baik, ya akan menerima kalau disuruh apa? Saya kan tidak nyuruh kejelekan, benar? Insya Allah. Ada deh. Terima kasih hadirin sekalian. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Jangan suka ragu-ragu ke Allah tuh ya. Nggak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Semuanya ujian. Boleh aku kasih tahu kalau kita ketipu? Dengar ya baik-baik. Kalau kita ketipu itu pun izin Allah. Episodenya kita harus begitu. Mungkin karena dosa-dosa kita. Mungkin karena kalau ada uang itu malah jadi dosa. Mungkin kita punya dosa dulu, uang orang gak kita kembalikan tanpa kita sadar. Nah sekarang ada jalannya. Yang kedua, boleh jadi kalau uang itu di tangan kita, kita bisa melakukan sesuatu yang jadi dosa. Betul? Yang ketiga, atau mungkin Allah mau melipat gandakan pahalanya.
dengan ilmu, keyakinan atau jalan lain. Ya diuji saja kayak gini dulu. Kalau Allah mau bayarin, dikasih tuh uangnya orang itu, benar? Tapi kalau Allah belum menghendaki kembali ke kita, ya kayak ginilah. Ya, jengkel menyelesaikan masalah? Tidak. Pertanyaannya, pernahkah doa yang terbaik bagi orang tersebut? Ya Allah, ampuni saudara saya yang berhutang ini. Berikan kemampuan. Kalau memang rezeki saya ada pada beliau, sanggupkan agar tidak jadi hutang. Tapi kalau enggak ada rezekinya lewat beliau, sanggupkan saya menghalalkannya ya Allah. Saya dan beliau pun sama-sama hamba-Mu. Pernah doa gitu belum? Belum, ya. Coba nanti malam. Tapi udah keburu dihalalkan ya. Biasanya suka nyesel. Kenapa pakai dihalalkan ya? Tapi nanti kalau udah ada gantinya, kenapa enggak dari dulu saya menghalalkan gitu. Insyaallah mudah-mudahan hari Kamis yang akan datang beliau akan cerita kalau nanti Allah sudah ngebayarin lewat siapa aja ya. Laptop dan itu ya. Ya Allah pangmayarkeun ya Allah. Saya juga udah minta ke Allah ya. Oh, bukan AA, saya yang ngasih doa ya. Mending dikasih oleh saya, mending kasih doa. Kan? Didoakan dan dikasih sesuatu. Kalau saya mau bakal nyicil ya. Tapi kalau doa bisa cash nanti. Ya Allah lagi memperhatikan kita insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul bashir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duha yang Maha menatap, singkirkan apapun yang menghalangi kami, yang menghalangi hati ini darimu ya Allah. Sisihkan siapapun yang mencuri tempat di hati ini dari tempatmu. Ya Allah, jangan biarkan ada pesona lain di hati kami selain pesonamu. Jangan biarkan ada yang mengagumkan di hati ini selain kagum padamu yang tiada habis. Ya Allah, jangan biarkan kami melihat sandaran dalam hidup ini selain bersandarannya padamu. Jangan biarkan tangan ini menghibah kecuali cukup hanya padamu. Tampakkan ya Allah, yang lemah itu lemah, yang maha perkasa hanya Engkau. Rabb, wahai yang maha menatap, jadikan hari-hari yang tersisa dalam umur ini hanya hari-hari bersamamu, hanya menuju kepadamu. Jadikan hari-hari bahagia kami, hari-hari bahagia bersamamu. Karenamu, hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya memohon ridhomu ya Allah. Doa yang maha menatap, maha mendengar, maha baik. Jadikanlah saat ini saat Engkau ampuni sebusuk apapun, sekelam apapun, sebanyak apapun, sekotor apapun diri-diri kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat, menjauhi maksiat sehalus apapun. Maksiat lahir, maksiat batin.
Allahumma rzuqnal istiqamah ya Allah. Karuniakan rizkikan kepada kami istiqamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ya Allah yang Maha menatap, kami tidak akan pernah bosan memohon padamu, karena Engkau janji ya Allah, janjimu pasti. Kabulkan doa-doa kami ini ya Allah, amin. Hadirin, bagi yang masih ingin berdoa, Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.